Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Akan saya bacakan firman Tuhan yang menjadi panggilan ibadah kita. Yesaya 61 ayat yang ke-10 sampai 11. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Saat Kami Berkumpul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita akan awali ibadah Minggu saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah kesaksian Alkitab tentang orang yang dekat serta melekat pada Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali.
sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya akan mengakhirinya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat kesempatan ini, kami bersama-sama mau mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan, segala dosa, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, pikiran kami Tuhan, seringkali kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, seringkali kami menyakiti keluarga kami, dan terlebih Tuhan kami menyakiti hati Engkau. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami mohon di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui segala salah dan dosanya di hadapan Tuhan serta mau bertobat, disediakan anugerah pengampunan sebagaimana 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 18. Demikianlah surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaatnya yang di Korintus. Sebab itu,
Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Sampai sejauh ini kami beroleh penyertaan-Mu ya Bapa dalam rangkaian ibadah minggu. Sekalipun masih kami lakukan secara online karena situasi yang belum memungkinkan kami untuk berkumpul, untuk bertemu pada kesempatan ibadah temu muka di gereja. Namun kami mengucap syukur Tuhan boleh hantar kami dalam rangkaian ibadah sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 4 sampai 8. Perikop Elia ke Gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis yang menjadi bacaan kita saat ini menurut 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian
Ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, roti yang menghidupkan, itulah tema kita saat ini. Apa maksudnya roti yang menghidupkan? Nah, bukankah roti adalah salah satu bentuk makanan? Ya pasti mengenyangkan. Memang dengan kenyang kita punya energi. Dengan energi kita bekerja atau setidaknya sehat. Nah, kalau dikatakan roti yang menghidupkan, menghidupkan apa yang dimaksud oleh tema kita saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, masih dalam suasana Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Ada satu peristiwa pada momen pertandingan lompat tinggi putra yang sempat viral, dan para netizen menanggapi inilah momen dalam juga perlombaan, tetapi ada persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, peristiwa persaudaraan dan kemanusiaan yang bagaimana dalam juga ajang lomba Olimpiade pada cabang lompat tinggi putra. Nah, apa yang terjadi? Nah, dikisahkan dalam final lompat tinggi putra. Nah, mempertemukan atlet dari Italia dan dari Qatar. Nah, di sanalah sisi kemanusiaan dan persaudaraan terjadi dalam lomba Olimpiade di Tokyo tersebut. Di final lompat tinggi putra, nah, atlet dari Italia yaitu Gianmarco Tamberi berhadapan dengan Mutas Esa Barsim dari Qatar, dan keduanya sama persis mencapai lompatan setinggi 2 meter 37 cm. Keduanya diberikan kesempatan 3 kali untuk memperbaiki rekornya, namun keduanya sama-sama tidak berhasil melewati ketinggian semula, yaitu 2 meter 37 cm. Satu lagi kesempatan diberikan kepada keduanya. Nah, sampai atlet dari Italia mengalami cedera kaki serius, sehingga Tamberi, atlet lompat tinggi dari Italia itu, tidak dapat melanjutkan uji coba lompatan berikutnya
untuk menentukan sang pemenang. Kini tinggilah Gilangan Barsim dari Qatar. Tetapi setelah mengetahui bagaimana perjuangan saingannya sampai cedera sedemikian rupa, Barsim tidak tega. Lalu dia berbicara kepada panitia, apakah kalau dia tidak mengambil kesempatan lompatan maka pemenang bisa dibagi dua, yaitu dirinya dan juga atlet dari Italia. Dan ofisial membuka peraturan dan lalu menjawab bisa. Nah, ketika mendapat jawaban tersebutlah lalu Barsim mengatakan, saya tidak akan mengambil kesempatan percobaan tersebut. Nah, begitu sukacitanya Tamberi atas keputusan dari Barsim, dan mereka berpelukan bahwa dalam perlombaan tidak selamanya persaingan, tetapi bagaimana persaudaraan dan empati serta kemanusiaan juga dinampakkan. Dan dua-duanya mendapat medali emas lomba cabang lompat tinggi putra. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hidup tidak selamanya adalah suatu persaingan, tetapi bagaimana hidup juga ada persaudaraan, ada kemanusiaan, bahwa kemudian berempati, bersimpati terhadap permasalahan pergumulan pihak lain, kemudian menumbuh kembangkan juga semangat hidup, daya juang hidup. Itu pula lah yang perlu diperjuangkan dalam hidup ini. Dan itu pula lah apa yang Allah lakukan sebagaimana catatan bacaan kita tadi. Peristiwa Elia yang menjadi bacaan kita dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 8 menjadi suatu hal yang bertolak belakang dengan kisah sebelumnya yang dicatatkan dalam 1 Raja-Raja pasal 18, secara khusus ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan Elia juga mengalahkan 450 nabi Baal sendirian. Dengan heroiknya Elia juga mengalahkan nabi-nabi Baal yang kehadirannya menyesatkan keimanan spiritualitas umat. Namun pada kisah selanjutnya Elia menjadi tidak berdaya karena dicekam oleh ketakutan dan perasaan buruk tentang dirinya yang tidak lebih baik dari nenek moyangnya, sebagaimana dicatatkan pada ayatnya yang keempat bacaan kita tadi. Elia telah kehilangan daya hidup. Kenapa kok Elia kehilangan daya hidup? Karena Elia lelah fisik maupun mentalnya. Bukan cuma raganya yang capek, mentalnya juga capek. Dua-duanya capek, maka membuat Elia kehilangan daya hidup, dan itu terjadi karena ancaman satu orang, yaitu Ratu Isabel, yang memerintahkan untuk menangkap dan membunuh Elia. Elia amat sangat takutnya. Nah, saking takutnya bahkan ketakutan menguasai hidupnya, sehingga Elia kehilangan daya hidup. Kehilangan daya hidup inilah dicatatkan dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang keempat bagian akhir. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku,
sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, inilah gambaran bahwa Elia telah kehilangan daya hidup. Amat sangat disayangkan seorang nabi Tuhan yang punya juga sifat heroik sebelumnya tiba-tiba mengalami kehilangan daya hidup. Sangat disayangkan. Makanya Allah tidak tinggal diam dalam lelah fisik, dalam lelah mental. Nah, Allah membiarkan Elia. Membiarkan apa? Untuk tidur. Orang capek kan ya, biar tidur, istirahat. Memulihkan raganya pulih, setidaknya ada energi. Raganya pulih, maka juga setidaknya bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati. Sehingga fisik juga pulih, mentalnya pulih, harapannya, daya hidup juga pulih. Bukan cuma itu saja, memberikan kesempatan istirahat, memulihkan juga raganya. Tadi kan Elia capek raga, capek mental, maka diberi kesempatan untuk berpulih. Bukan cuma istirahat, tetapi Tuhan juga memberikan kepada Elia asupan nutrisi. Orang bukan cuma capek istirahat, tetapi juga perlu nutrisi. Makanya bacaan kita dikatakan bukan cuma silakan istirahat, silakan tidur. Kebangunnya tidur dibangunkan, bangun, makanlah. Tidak cuma makan, diberikan minum. Dua hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, dan itu Tuhan berikan untuk Elia. Disinilah nampak bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang tidak akan pernah tinggal diam terhadap segala pergumulan apa yang terjadi pada umatnya. Dalam keterpurukan, terpuruk mentalnya, terpuruk fisiknya, hilang daya juang hidupnya, Allah bangkitkan, Allah pulihkan Elia. Dan catatannya sungguh luar biasa. Nah, kandungannya apa sih makanan dan minuman itu? Suplemen apa ini? Kok sampai dikatakan setelah makan dan minum itu, Elia juga dikatakan bagian yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Seolah ada tenaga baru, energi baru, semangat hidup baru, daya juang hidup baru. Daya juang itulah yang membuat Elia seolah-olah mempunyai kekuatan ekstra, sehingga dikatakan mampu berjalan 40 hari 40 malam. Nah, luar biasa. Dipikir nalar, ya mungkin tidak nalar. Tetapi bacaan ini juga bisa kita tanggapi bahwa kalau Allah bekerja, kalau Allah juga mau menjamah kehidupan seseorang yang juga lelah fisik, lelah mental, hilang daya hidup, dengan jamahan Tuhan dan tentu kesediaan diri untuk Tuhan pakai, maka tidak ada yang mustahil akan terjadi hal yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil kalau memang Allah bekerja di dalam diri kita. Sebagaimana tadi gambaran dalam diri Elia. Setelah makan dan minum makanan minuman yang disediakan oleh Tuhan, oleh malaikatnya, maka ada kekuatan baru dan juga daya hidup baru.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, roti yang menghidupkan tentu mau berbicara tentang siapa. Nah, bukan apa. Kalau apa tentu nanti roti buatan mana, produk mana. Tetapi siapa, mau menunjuk pada person, sosok. Roti memang adalah sumber makanan. Tatkala kita boleh makan, ada sumber energi. Dengan energi kita mampu menjalani segala aktivitas hidup ini. Tetapi ada energi lain yang tidak bisa digantikan oleh makanan, yaitu daya hidup. Daya hidup hanya bisa dipulihkan tatkala orang tersebut sadar masih ada kehidupan yang begitu berharga, masih ada hari depan yang begitu berharga untuk disia-siakan. Padanya dia mau berpulih, dan berpulih itu juga kesediaan dijamah oleh Tuhan. Dan itulah pembelajaran melalui peristiwa Elia. Roti yang menghidupkan mau menunjuk kepada karya Tuhan yang menjamah, dan jamahan Allah itu juga memberikan daya hidup umatnya. Dan daya hidup itu memampukan Elia, bukan cuma Elia, tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya. Padanya kita juga dimampukan menghadapi kenyataan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, belajar dari firman Tuhan minggu ini, dan belajar dari juga semangat Olimpiade, bahwa dalam pertandingan bukan cuma mencari siapa pemenang, tetapi sisi kemanusiaan dan persaudaraan itu juga diutamakan. Mari, apakah dalam kelemahan fisik, dalam kelemahan mental kita masih juga memiliki daya hidup? Dan karena daya hidup itulah, sekalipun fisik kita lelah, sekalipun mental kita juga lemah, tetapi kita jalani kehidupan hari lepas hari dengan juga penuh pengharapan bahwa Allah sanggup. Allah sanggup memulihkan umatnya, bukan cuma memulihkan Elia, memulihkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya dalam keterpurukan hidup ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat, presiden dan juga wakil presiden serta jajarannya, pemerintah provinsi, gubernur, wakil gubernur, serta pemerintah kota ataupun kabupaten, wali kota, wakil kota, bupati dan wakil bupati. Secara khusus bagi juga pemimpin daerah kami, bupati dan wakil bupati kami. Berkatilah pimpinan kami, pakailah mereka dalam kerja, dalam karya mereka, usaha, upaya yang mereka lakukan. Secara khusus kebijakan pemerintah pusat dalam rangka juga penanggulangan penyebaran virus corona melalui vaksinasi-vaksinasi yang digiatkan. Biarlah itu juga boleh dituruti oleh warganya. Instansi pemerintah yang menindaklanjuti kebijakan presiden, Tuhan berkati segala sesuatunya. Kiranya pencanangan bahwa makin banyak warga yang divaksin, target yang diinginkan juga boleh tercapai sesuai tenggat waktunya. Berkatilah usaha upaya memulihkan kondisi perekonomian warganya yang terdampak karena juga masa PPKM yang membatasi usaha mereka. Dana yang sudah ditetapkan kiranya dimanfaatkan dengan baik, tidak dikorupsi untuk kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kesejahteraan warga masyarakat, dan dengan dana bantuan dari pemerintah dimaksimalkan sedemikian rupa, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemberdayaan ekonomi warga, sehingga perekonomian warga, terlebih warga kelas menengah ke bawah, tetap bisa sejahtera. Berkatilah gereja kami, Gereja Kristen Indonesia, secara khusus Gereja Kristen Indonesia Wonogiri. Pakailah kami dalam keberadaan kehadiran kami, kiranya melalui juga persekutuan kesaksian pelayanan kami, namamu makin dimuliakan. Berkatilah usaha pekerjaan jemaatmu tempat ini. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Dijauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa dan oleh karenanya kami percaya. Satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, padanya kami berserah. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa ibadah temu muka di gereja. Bagi yang rindu memberikan persembahan, maka yang pertama, persembahan dapat dikumpulkan dan disimpan dulu dan diberikan saat ibadah temu di gereja. Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. Yang ketiga, atau apabila sempat silahkan mampir ke gereja dan masukkan persembahan pada kotak persembahan. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 444 dua kali mengucap syukurlah. Itulah yang dikehendaki
Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami persembahkan kepadamu. Tuhan, ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sekarang Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, masukilah kehidupan hari lepas hari dengan segala pergumulan tantangan yang ada di dalamnya. Dan tetaplah teguh oleh karena percaya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.